Teman-teman semuanya, selamat datang di channel SM Vintage. Jadi pada video kali ini di sini kita akan membahas tentang Galbay EasyCash di tahun 2025, apakah aman dan informasi debt collector EasyCash ini ada di mana saja, teman-teman. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, ya, ada baiknya teman-teman semuanya untuk yang baru bergabung atau baru nonton video ini, baru lihat video saya, teman-teman, kalian bisa bantu saya untuk subscribe channel ini, teman-teman, pastinya ya, untuk mendapatkan informasi seputar Galbay pinjaman online, informasi cara mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online, dan review jujur aplikasi pinjaman online. Karena hanya di channel ini kita akan membahas review secara jujur aplikasi pinjaman online, teman-teman, seperti itu ya. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang Galbay EasyCash, teman-teman ya. Kalian tahu sendiri untuk aplikasi pinjaman online EasyCash ini adalah aplikasi resmi OJK, yang dimana pastinya pada saat kita mengajukan pinjaman di aplikasi EasyCash ini itu aman-aman saja ya, data kita terlindungi oleh OJK, teman-teman, seperti itu. Namun ada beberapa kekhawatiran, teman-teman, pastinya ya, pada saat kita melakukan keterlambatan bayar atau niat tidak ingin membayar pinjaman atau Galbay ya, aplikasi EasyCash ini, teman-teman, yang pastinya itu resikonya pasti ada. Dan ya, kita akan bahas secara lengkap, teman-teman. Jadi risiko yang pertama yaitu slick OJK, teman-teman, atau BI checking, di mana kondisi ini yang akan mempersulit kalian itu untuk mengajukan pinjaman online lagi, baik di aplikasi EasyCash, teman-teman ya, maupun di aplikasi pinjaman online lain yang sudah menggunakan sistem BI checking. Dan itu sudah saya rasakan sendiri, teman-teman, karena pada saat itu saya pernah melakukan Galbay aplikasi Uatas ya. Kemudian sampai sekarang masih saya Galbay ya, ada sekitar 6 bulanan. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh, teman-teman ya. Itulah dampak dari BI checking, itu sangat-sangat besar, teman-teman, seperti itu. Dan risiko yang kedua pastinya akan adanya yang namanya teror ya, intimidasi dari debt collector atau pihak ketiga melalui WhatsApp, teman-teman. Dan untuk teror seperti ini tuh biasanya pastinya sudah umum terjadi ya, sudah sering dilakukan oleh pihak-pihak aplikasi pinjaman online, teman-teman, seperti itu. Karena memang mereka itu memiliki staf khusus sepertinya, teman-teman, untuk melakukan hal-hal tersebut. Namun selain itu juga ada juga yang namanya spam telepon, teman-teman. Untuk spam telepon itu, teman-teman, itu biasanya otomatis, teman-teman, yang biasanya menelpon langsung ke nomor HP kita, ke kartu kita, yang dimana itu sangat-sangat membuat risih, teman-teman, apalagi saat kita tidak menggunakan wifi. Karena pada saat telepon biasa masuk itu biasanya jaringan data seluler itu akan mati, teman-teman. Jadi itu tidak bisa mengakses internet, dan itu biasanya mereka melakukannya itu bahkan sampai 30 kali dalam satu hari, teman-teman. Jadi memang sangat-sangat risih, teman-teman. Dan apakah aman untuk melakukan Galbay EasyCash, teman-teman, setelah kita membahas tadi, setelah kesimpulan tadi. Dan untuk aman atau tidaknya, teman-teman, itu semuanya tergantung dari keberanian kalian, teman-teman. Dan untuk DC lapangan atau debt collector lapangan, teman-teman, untuk aplikasi EasyCash ini pastinya ada, teman-teman. Itu biasanya mereka akan melakukan penagihan langsung ke rumah itu setelah Galbay selama 4 bulan, teman-teman. Mereka itu biasanya, namun tidak semua wilayah di Indonesia itu memiliki DC lapangan atau debt collector lapangan, teman-teman. Itu hanya biasanya ada di area Jawa, khususnya Jabodetabek, teman-teman, seperti itu. Itu mereka biasanya itu akan melakukan penagihan ke rumah, teman-teman, seperti itu. Namun untuk aplikasi EasyCash ini, teman-teman, itu ada juga untuk aplikasi EasyCash ini tidak melakukan sebar data, teman-teman, karena mereka ini adalah bagian dari OJK ya. Dan aturan OJK, teman-teman, itu melarang keras pihak aplikasi pinjaman online untuk melakukan penyebaran data, teman-teman. Jadi jika data kalian disebar, teman-teman, kalian bisa melaporkan pihak aplikasi ke OJK, karena yang namanya data diri itu adalah bersifat pribadi, teman-teman, seperti itu. Dan itu adalah resiko ya, teman-teman, ya, untuk Galbay pelaku. Dan juga apakah aman atau tidak itu tergantung dari kalian mau berani atau tidak, teman-teman. Kalau saya secara pribadi itu pernah melakukan Galbay, teman-teman, ya, selama cuman tidak sampai beberapa hari, hanya sekitar 3 hari, dan mereka langsung menghubungi kontak darurat yang saya masukkan, teman-teman. Karena pihak aplikasi ini juga akan menghubungi pihak kontak darurat, teman-teman, yang kita input untuk pengisian data pengajuan pinjaman. Dan ya, pastinya hubungan kita dengan kontak darurat tersebut akan renggang, teman-teman, dan kita juga akan malu, teman-teman, karena kita ditagih melalui orang tersebut, dan orang tersebut akan menanyakan ke kita dan kita akan menanggung malu. Jadi ya, kembali lagi kepada kalian
berani atau tidaknya itu terserah dari kalian saja teman-teman. Saya hanya menyampaikan resikonya dan apakah aman atau tidak teman-teman, seperti itu. Jadi mungkin untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini teman-teman ya. Saya rasa ini sudah cukup lengkap teman-teman ya. Jika ada yang dirasa kurang kalian bisa chat atau bisa tulis di kolom komentar, saya pasti akan membalas teman-teman komentar tersebut. Oke, jadi sekian dan terima kasih untuk video kali ini.